Di suatu masa dalam perjalanan dakwah yang penuh perjuangan dan pengorbanan, hidup seorang wanita mulia bernama Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah, berasal dari suku Quraisy yang terhormat. Ia dikenal sebagai seorang perempuan cerdas, sabar, dan memiliki kedalaman iman yang luar biasa. Kehidupannya menjadi saksi dari masa-masa penuh ujian dalam sejarah Islam, termasuk hijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Ia juga merupakan istri dari seorang pejuang Islam bernama Abu Salamah yang sangat mencintainya dan membawanya bersamanya dalam perjuangan di jalan Allah. Ketika Islam mulai mendapatkan tekanan keras dari kaum musyrik Mekah, Ummu Salamah dan keluarganya termasuk di antara orang-orang pertama yang hijrah meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mempertahankan keimanan. Mereka pertama kali hijrah ke Habasyah, negeri yang dipimpin oleh raja yang adil, dan kemudian kembali ke Mekah sebelum akhirnya berhijrah ke Madinah. Namun, ujian belum usai. Suaminya, Abu Salamah, terluka dalam salah satu pertempuran dan tak lama kemudian wafat, meninggalkan Ummu Salamah dalam kesedihan yang mendalam bersama anak-anaknya yang masih kecil. Kesetiaan dan ketabahan Ummu Salamah menjadi buah bibir banyak orang. Ia adalah seorang wanita yang tidak hanya diuji dengan kehilangan orang tercinta, tetapi juga harus membesarkan anak-anaknya dalam suasana perang dan pengungsian. Dalam kesendiriannya, ia selalu memanjatkan doa kepada Allah agar diberi pengganti yang lebih baik dari suaminya. Meskipun dalam hatinya, ia merasa tidak mungkin ada lelaki sebaik Abu Salamah. Namun, takdir Allah selalu membawa kejutan. Pada suatu waktu, Muhammad, seorang utusan Allah yang dikenal dengan kejujuran, kasih sayang, dan kepemimpinan yang agung, datang untuk melamar Ummu Salamah. Ia memahami kesedihan dan keadaannya. Awalnya Ummu Salamah merasa ragu dan menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang wanita yang sudah tidak muda lagi, memiliki banyak anak, dan cemburu seperti perempuan pada umumnya. Namun Muhammad dengan kelembutan dan kebijaksanaan yang menjadi ciri khasnya, menjawab bahwa usia dan anak-anak bukanlah halangan, dan bahwa dirinya akan memperlakukan Ummu Salamah serta anak-anaknya dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Akhirnya, Ummu Salamah menerima lamaran tersebut. Pernikahan mereka bukan sekadar ikatan antara dua pribadi, melainkan menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan-perempuan pejuang dalam Islam. Ummu Salamah menjadi salah satu istri yang paling dihormati dan sering dijadikan tempat bertanya oleh para sahabat karena kecerdasannya dalam memahami agama dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Ia meriwayatkan banyak hadits dan memiliki kontribusi besar dalam pelestarian ajaran Islam. Dalam rumah tangga mereka, hubungan antara Ummu Salamah dan Nabi Muhammad dibangun atas dasar saling pengertian, cinta, dan penghormatan. Ia adalah pendamping setia yang senantiasa memberikan pandangan bijak, termasuk dalam peristiwa penting seperti perjanjian Hudaibiyah. Ketika Nabi Muhammad menghadapi kebingungan di antara para sahabatnya, Ummu Salamah memberikan saran strategis yang diterima oleh Nabi dan berhasil meredakan ketegangan. Kisah cinta dan kehidupan Ummu Salamah bersama Nabi Muhammad bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga memberikan pelajaran besar tentang makna kesetiaan, ketabahan, dan kemuliaan seorang wanita dalam pandangan Islam. Ia menjadi teladan bagi banyak generasi setelahnya bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan dan perkembangan Islam. Setelah menjadi istri Nabi Muhammad, Ummu Salamah menempati posisi yang istimewa di kalangan para istri beliau. Rumah tangga mereka bukan sekadar tempat bernaung, melainkan menjadi wadah ilmu, tempat lahirnya kebijaksanaan, dan pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang luhur. Ummu Salamah dikenal tidak hanya karena kecantikannya yang sederhana, tetapi juga karena keteguhan pendirian dan keluasan ilmunya. Ia sering terlibat dalam diskusi dengan Nabi, menyampaikan pendapatnya dengan penuh hormat, namun tetap tegas, dan pendapatnya seringkali diakui kebenarannya oleh Nabi Muhammad. Salah satu contoh nyata dari peran besarnya
adalah saat terjadinya Perjanjian Hudaibiyah. Ketika para sahabat merasa kecewa dan bingung dengan keputusan Nabi Muhammad untuk menerima syarat-syarat perjanjian yang tampaknya tidak menguntungkan kaum muslimin, Nabi masuk ke dalam tendanya dengan perasaan berat. Di dalam tenda itu, beliau berbicara kepada Ummu Salamah, menceritakan situasi dan reaksi para sahabat. Dengan tenang dan penuh hikmah, Ummu Salamah menyarankan agar Nabi keluar dan langsung mencukur rambutnya serta menyembelih hewan kurbannya tanpa memerintahkan apapun kepada para sahabat. Ummu Salamah yakin bahwa tindakan Nabi itu akan menjadi contoh dan mereka akan mengikutinya. Dan benar saja, apa yang terjadi persis seperti yang diperkirakan oleh Ummu Salamah. Para sahabat segera mengikuti langkah Nabi setelah melihat tindakan beliau. Kejadian ini menjadi salah satu bukti nyata akan kecerdasan dan ketajaman pandangan Ummu Salamah. Selain sebagai penasihat yang bijak, Ummu Salamah juga menjadi periwayat hadits yang terpercaya. Ia termasuk di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits langsung dari Nabi Muhammad. Setiap perkataan dan tindakan Nabi yang ia saksikan, ia catat dalam ingatannya dengan sangat teliti. Banyak hadits-hadits penting yang menjadi rujukan dalam ilmu fiqih dan akhlak berasal dari periwayatannya. Ummu Salamah juga menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap umat Islam, terutama kaum perempuan. Ia sering memberikan bimbingan kepada para wanita tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, menjaga kesucian hati, serta memahami hukum-hukum agama. Ia dikenal sebagai seorang wanita yang tidak hanya tekun dalam ibadah, tetapi juga aktif dalam menyebarkan ilmu, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam masa-masa sulit pasca wafat Nabi, Ummu Salamah tetap menjaga kemuliaan Islam, menjadi tempat bertanya dan rujukan bagi banyak sahabat dan tabi'in. Kehidupan Ummu Salamah adalah cermin dari kekuatan, keteguhan, serta kebijaksanaan seorang perempuan Muslim. Ia adalah sosok ibu, istri, sahabat, dan guru yang perannya tidak dapat digantikan. Dalam dirinya tergambar kesempurnaan seorang mukminah yang tidak hanya beriman, tetapi juga berilmu dan beramal. Ia meninggalkan warisan spiritual dan intelektual yang abadi, yang hingga kini masih menjadi inspirasi bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Di penghujung usianya, Ummu Salamah tetap hidup dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan. Ia menyaksikan berbagai perubahan dalam perjalanan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Namun, ia tetap menjaga diri dari keterlibatan politik yang bisa mengganggu kemuliaan dirinya sebagai istri Nabi. Ketika ajal menjemputnya, umat Islam berduka. Ia dimakamkan dengan penuh penghormatan di kota Madinah, tanah yang menjadi saksi pengorbanan dan perjuangannya bersama Nabi Muhammad. Demikianlah kisah hidup Ummu Salamah yang syarat dengan pelajaran kehidupan, keteladanan, dan cinta sejati yang dilandasi iman dan pengorbanan. Ia adalah lambang kekuatan perempuan dalam Islam, seorang ibu dari umat yang dikenang sepanjang zaman. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Ummu Salamah menjalani sisa hidupnya dengan ketenangan dan kehormatan sebagai salah satu ummahatul mukminin, yaitu ibu dari kaum beriman. Gelar tersebut bukan sekadar panggilan, melainkan tanggung jawab moral yang diemban dengan penuh amanah. Ia menyadari bahwa umat Islam membutuhkan teladan yang bisa menjaga warisan Nabi Muhammad, bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam perilaku dan keputusan sehari-hari. Meskipun tidak lagi berada di sisi Nabi Muhammad secara fisik, Ummu Salamah tetap menjadi cahaya penerang bagi umat. Banyak sahabat, baik yang lebih tua maupun yang muda, datang kepadanya untuk meminta nasihat. Ia menjawab pertanyaan mereka dengan ketenangan, berdasarkan pengalaman hidup dan pengajaran langsung dari Rasulullah. Rumahnya menjadi semacam majelis ilmu, tempat di mana ajaran Islam disampaikan dengan ketegasan, namun juga kelembutan. Selama masa kepemimpinan para khalifah,
setelah Nabi Muhammad, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, hingga Ali, Ummu Salamah tetap menjadi sosok yang dihormati. Ia dikenal karena keteguhannya dalam menjaga netralitas dan kebijaksanaannya dalam menilai situasi politik yang berkembang. Namun, pada masa kepemimpinan Ali, Ummu Salamah menunjukkan simpatinya karena melihat bahwa Ali adalah sahabat dekat Nabi yang sangat dicintai dan dipercaya. Ketika terjadi konflik internal dalam tubuh umat Islam, ia tidak berpihak secara membabi buta, melainkan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menjauhi fitnah. Sikap ini menunjukkan kedewasaan iman dan pemahaman politik yang sangat maju. Ia tidak mudah terpancing oleh pertikaian atau perbedaan pandangan, melainkan selalu memandang segala sesuatu dari kacamata keimanan dan kemaslahatan umat. Ia tidak menghakimi, tetapi mengajak kepada jalan tengah yang penuh kedamaian dan pengampunan. Dalam kehidupan sehari-harinya, Ummu Salamah hidup dengan sangat sederhana. Ia tidak tertarik pada kemewahan dunia, meskipun memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta atau kedudukan. Pakaian yang dikenakan pun biasa saja, makanannya pun sederhana. Namun, yang luar biasa dari dirinya adalah keluasan ilmu dan kebeningan hati. Ia mengajarkan bahwa kebesaran seorang manusia bukan terletak pada penampilan atau hartanya, melainkan pada bagaimana ia menjaga amanah dan tetap teguh dalam nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di antara banyak hadits yang diriwayatkannya, salah satu yang paling terkenal adalah tentang doa yang ia panjatkan ketika kehilangan suaminya, Abu Salamah. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tertimpa musibah, lalu ia berkata, sesungguhnya kami kepada Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kembali. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik darinya. Maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik." Dan Ummu Salamah sendiri menyaksikan kebenaran doa ini ketika akhirnya ia dipersunting oleh Nabi Muhammad setelah wafatnya suaminya. Ummu Salamah wafat pada usia lanjut di masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ia adalah istri Nabi terakhir yang wafat dan kepergiannya membawa duka mendalam bagi umat Islam. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi di kota Madinah, tempat para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad dimakamkan. Kepergiannya menjadi penanda berakhirnya satu babak penting dalam sejarah Islam. Babak di mana para saksi langsung dari kehidupan Nabi Muhammad mulai berpulang satu persatu, meninggalkan umat dengan warisan ilmu dan keteladanan. Namun, nama Ummu Salamah tetap hidup dalam hati umat Islam. Ia bukan hanya dikenang sebagai istri Nabi Muhammad, tetapi sebagai wanita yang gagah berani, bijaksana, dan menjadi cahaya dalam zaman yang penuh tantangan. Kisah hidupnya menjadi pengingat bahwa kekuatan seorang perempuan tidak ditentukan oleh kekuasaan atau jabatan, tetapi oleh keteguhan iman, kebijaksanaan dalam bersikap, dan keikhlasan dalam berjuang. Setelah kepergian Ummu Salamah ke rahmat Allah, jejak kehidupannya tetap menjadi cahaya penuntun bagi generasi setelahnya. Warisan terbesar yang ia tinggalkan bukanlah berupa harta atau kekuasaan, melainkan ilmu, hikmah, dan keteladanan yang terpatri kuat dalam lembaran sejarah Islam. Para ulama, ahli sejarah, dan penuntut ilmu dari berbagai zaman terus mengkaji periwayatan hadits dan pandangan-pandangannya dalam berbagai persoalan agama. Tak sedikit dari mereka yang mengagumi kecermatan dan keluasan pemahaman agama yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Di antara nilai paling luhur yang diajarkan oleh Ummu Salamah adalah sikap sabar dan ridha atas ketetapan Allah. Ia telah kehilangan suami yang dicintainya,
menyaksikan peperangan yang menelan korban di antara sahabat-sahabat terdekatnya, menghadapi masa-masa genting dalam dakwah Islam, dan menyaksikan perpecahan di kalangan umat. Namun, dalam semua itu, ia tidak pernah kehilangan keimanannya. Sebaliknya, semakin bertambah berat ujian, semakin kokoh pula keteguhan hatinya. Ia menjadi simbol ketegaran perempuan yang tidak hanya bertahan di tengah badai, tetapi juga mampu menenangkan dan menuntun banyak jiwa yang sedang terombang-ambing dalam gelombang fitnah dan ujian. Ummu Salamah juga dikenal sebagai perempuan yang sangat peduli terhadap hak-hak wanita dalam Islam. Dalam banyak kesempatan, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad tentang kedudukan perempuan, warisan, ibadah, dan peran perempuan dalam masyarakat. Tidak sedikit dari pertanyaan-pertanyaannya yang menjadi sebab turunnya wahyu Al-Quran yang menjelaskan secara gamblang kedudukan perempuan di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya sekadar menerima, tetapi juga aktif menggali, mempertanyakan, dan mencari pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mengapa kaum laki-laki disebutkan dalam Al-Quran, tetapi kami para perempuan tidak?" Pertanyaan ini menggambarkan keberanian dan kepeduliannya terhadap keadilan serta pengakuan terhadap peran perempuan dalam agama. Tak lama setelah pertanyaan itu, turunlah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman, taat, bersabar, dan berbuat kebaikan, semuanya akan mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah. Ini menjadi penguat bagi para perempuan muslim hingga hari ini, bahwa agama ini tidak membeda-bedakan kemuliaan berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan ketakwaan. Dalam kenangan para sahabat dan tabi'in, Ummu Salamah bukan hanya sekadar ibu dari orang-orang beriman, tetapi juga mujahidah, guru, dan pelindung nilai-nilai Islam. Ia adalah saksi sejarah yang jujur dan adil, yang menyampaikan apa yang ia dengar dan lihat dari Nabi Muhammad tanpa ada pengurangan atau tambahan. Kesetiaannya pada amanah ilmu dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadits menjadikannya sumber terpercaya dalam banyak kitab-kitab hadits. Kini, meskipun jasad Ummu Salamah telah lama beristirahat di pemakaman Baqi yang sunyi di kota Madinah, nama dan keteladanannya terus hidup. Doa-doa umat Islam yang terus mengalir untuknya, serta ilmu yang masih diamalkan hingga hari ini, menjadi bukti bahwa amal yang tulus karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Ia adalah satu dari permata sejarah yang tak akan pudar kilauannya. Namanya akan terus disebut dalam majelis-majelis ilmu, dibacakan dalam kitab-kitab hadits, dan dijadikan teladan oleh para wanita yang ingin menjadi mulia dalam pandangan Allah. Dalam kelanjutan kisah hidup Ummu Salamah, ada satu hal yang tak kalah penting untuk diangkat, yaitu perannya dalam membentuk generasi penerus yang unggul. Sebagai seorang ibu dari anak-anaknya bersama suami pertamanya, dan sebagai ibu dari kaum mukminin setelah menjadi istri Nabi Muhammad, Ummu Salamah memainkan peran ganda, seorang pengasuh dan pendidik. Ia membesarkan anak-anaknya dengan nilai keimanan yang kuat, mendidik mereka agar menjadi pribadi yang teguh, memegang ajaran Islam, jujur, dan berani dalam membela kebenaran. Anak-anak Ummu Salamah juga dikenal dalam sejarah Islam sebagai pribadi-pribadi yang saleh dan mengikuti jejak ibunya. Ia membesarkan mereka bukan hanya dalam bayang-bayang kasih sayang, tetapi juga dalam disiplin ilmu dan adab yang tinggi. Bahkan, rumah Ummu Salamah sendiri menjadi tempat tumbuhnya banyak sahabat dan tabi'in yang belajar langsung dari perilakunya. Ia tidak hanya mengajar melalui lisan, tetapi juga dengan keteladanan yang nyata. Selain itu, perannya dalam dunia ilmu pengetahuan Islam sangatlah besar. Ummu Salamah termasuk di antara wanita yang paling banyak meriwayatkan hadits Nabi Muhammad.
Jumlah hadits yang diriwayatkannya mencapai ratusan, yang tersebar di berbagai kitab hadits ternama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lainnya. Di antara hadits-hadits penting yang diriwayatkannya adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan ibadah, pernikahan, etika, serta peran perempuan dalam masyarakat Islam. Sikap adil dan jujurnya dalam meriwayatkan hadits membuat banyak ulama menjadikannya sebagai rujukan utama dalam memahami sunnah Nabi Muhammad. Ia juga dikenal sangat hati-hati dan tidak gegabah dalam menjawab pertanyaan. Jika ia merasa tidak mengetahui jawaban yang pasti, maka ia akan menghindari berkata tanpa dasar. Ini menunjukkan sikap wara dan rasa takutnya kepada Allah dalam menyampaikan ilmu. Ummu Salamah bukanlah wanita biasa. Ia adalah lambang kehormatan, kebijaksanaan, dan keagungan perempuan Muslim. Ketika umat menghadapi gejolak, ketika para pemimpin bertanya-tanya kemana harus melangkah, dan ketika ilmu-ilmu agama mulai menyebar ke berbagai penjuru, Ummu Salamah adalah salah satu sumber ketenangan dan kejelasan. Ia tidak memaksakan kehendak, tetapi pandangannya selalu dipertimbangkan dengan serius oleh para sahabat besar. Dalam tahun-tahun terakhir kehidupannya, ia menyaksikan Islam berkembang pesat keluar Jazirah Arab. Ia melihat bagaimana ajaran yang dahulu disampaikan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam, kini telah menjadi cahaya yang menerangi berbagai penjuru dunia. Namun, ia tetap rendah hati. Ia tidak mencari kemasyhuran, tidak mengejar penghargaan dunia. Baginya, cukup bahwa ia telah menjadi bagian dari perjuangan Nabi Muhammad dan ikut mengokohkan pondasi Islam dari dalam rumah tangga, dari balik tabir kesabaran dan pengorbanan. Tatkala ajal menjemputnya, Ummu Salamah pergi dalam keadaan tenang setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Islam. Ia wafat dalam usia lanjut, namun tetap jernih akalnya dan kuat imannya. Kepergiannya diratapi dengan doa dan pujian dari mereka yang pernah belajar dan mendapat manfaat dari ilmunya. Ia dimakamkan di tanah suci Madinah, berdampingan dengan para sahabat dan istri-istri Nabi lainnya, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat Islam. Nama Ummu Salamah akan selalu dikenang dalam barisan tokoh-tokoh agung Islam. Ia bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi bagian dari ruh perjuangan Islam itu sendiri. Dalam dirinya tercermin kekuatan wanita yang bukan hanya menjadi pengikut, tetapi juga penggerak. Ia adalah pelita dalam gelap, benteng dalam badai, dan pelindung nilai-nilai luhur Islam. Dan sampai hari ini, kisah hidupnya tetap menginspirasi jutaan perempuan Muslim untuk hidup dalam keimanan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Kepergian Ummu Salamah meninggalkan ruang kosong yang dalam di tengah umat Islam, tetapi juga meninggalkan jejak keteladanan yang tidak tergantikan. Nama Ummu Salamah menjadi bagian dari sejarah emas peradaban Islam yang tidak pernah pudar meskipun zaman terus berganti. Ia adalah saksi hidup dari dakwah Islam sejak masa-masa awal yang penuh tekanan di Mekah hingga masa kejayaan Islam di Madinah, dan ia tetap teguh dalam keimanan tanpa pernah goyah. Salah satu keistimewaan Ummu Salamah yang terus dikenang adalah keberaniannya dalam mengungkapkan kebenaran, meskipun hal itu berisiko. Ia tidak pernah takut menyuarakan pandangan jika ia meyakini itu benar dan berdasar pada ajaran yang ia terima langsung dari Nabi Muhammad. Hal ini terlihat dari bagaimana ia tidak ragu bertanya, menegur dengan sopan, atau memberikan pendapat, termasuk dalam urusan rumah tangga dan sosial. Ini membuktikan bahwa perempuan dalam Islam memiliki hak untuk berpikir kritis dan menyampaikan aspirasi sepanjang itu dilakukan dengan adab dan ilmu. Bahkan dalam masa-masa kritis politik Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, Ummu Salamah tetap menjadi simbol keseimbangan. Ia memahami bahwa umat sedang melalui masa sulit dan bahwa para sahabat besar memiliki ijtihad yang berbeda-beda dalam memimpin umat. Dalam situasi seperti ini, Ummu Salamah tidak serta-merta berpihak secara fanatik, tetapi memberikan pandangan yang menyejukkan,
mendorong perdamaian dan menjauhi pertumpahan darah antar sesama Muslim. Sikap bijaknya ini banyak disanjung oleh ahli sejarah dan ulama karena menunjukkan tingkat kedewasaan berpikir dan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap stabilitas umat. Ia juga menjadi figur penguat semangat dan harapan bagi para perempuan Muslim di masa setelah kenabian. Banyak di antara mereka yang datang untuk bertanya tentang hukum-hukum agama, dan Ummu Salamah selalu melayani dengan sabar, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta senantiasa menekankan bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Ia memperlihatkan bahwa seorang perempuan bisa menjadi sumber ilmu yang bermanfaat tanpa harus menghilangkan sifat lembut dan ketawadukan. Seiring waktu, peran Ummu Salamah sebagai perawi hadits dan pendidik makin besar pengaruhnya. Ia dikenal sangat teliti dalam meriwayatkan hadits. Tidak hanya hafal isi hadits, ia juga menjelaskan konteksnya, menjelaskan kapan hadits itu disampaikan, kepada siapa, dan dalam suasana seperti apa. Ketelitian ini sangat dihargai oleh para ulama hadits dan menjadikan riwayatnya termasuk dalam kategori syahih dan kuat. Di sisi lain, Ummu Salamah juga dikenal sangat mendalam dalam memahami Al-Quran. Ia tidak hanya membaca ayat-ayat dengan lancar, tetapi juga menelaah maknanya. Ia pernah menyampaikan tafsir terhadap ayat-ayat tentang perempuan dan keluarga dengan sangat halus namun tegas. Tafsir lisan darinya menjadi rujukan penting dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan, serta peran perempuan dalam masyarakat Muslim. Peninggalan ilmiahnya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Namanya dicatat dalam kitab-kitab besar, bukan hanya sebagai istri Nabi Muhammad, tetapi sebagai ulama perempuan yang memiliki otoritas dalam penyampaian ilmu agama. Banyak madrasah dan lembaga pendidikan Islam yang menjadikan kisah dan pemikiran Ummu Salamah sebagai bagian dari kurikulum mereka dalam mendidik para santri dan mahasiswi tentang peran perempuan dalam Islam. Kini, di setiap sudut dunia Islam, nama Ummu Salamah senantiasa hidup di dalam hati kaum muslimin. Ia menjadi simbol kekuatan spiritual, ketajaman intelektual, dan keteladanan akhlak. Dari Mekah hingga Madinah, dari gurun pasir hingga pusat-pusat peradaban Islam, kisah Ummu Salamah diceritakan sebagai inspirasi bahwa seorang perempuan yang beriman dapat membawa cahaya bagi keluarganya, masyarakatnya, dan bahkan peradaban manusia. Ummu Salamah bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah mercusuar abadi yang sinarnya tetap menyala bagi siapa saja yang mencari keteladanan sejati dalam perjalanan hidup yang penuh ujian.